Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada podcast kali ini saya akan berbagi kisah teladan, yang mana kisah ini adalah kisah daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin di antara kita ada yang sudah mengenalnya. Nah, ini adalah sahabat yang tinggal di daerah Ghifar. Jadi nama Abu Dzar Al-Ghifari, Ghifar itu diambil dari tempat kelahirannya, yaitu orang Ghifar. Kalau kita orang Indonesia, Al-Indonesi, Al-Malizi, Malaysia. Nah, kalau orang Mesir, Al-Misri. Ini Abu Dzar Al-Ghifari, orang Ghifar. Ghifar itu adalah sebuah tempat yang antara Mekah dan Syam. Itu jadi tempat yang berada di antara Mekah dan Syam. Nah, suatu hari Abu Dzar ini mendengar kabar-kabar bahwa di Mekah itu ada seseorang yang mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi rasul, kemudian membawa firman-firman dari Allah, sehingga muncullah sifat penasaran daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan memang ketika itu perasaan Abu Dzar Al-Ghifari itu merasa resah, merasa tidak tenang, gundah gelisah, susah tidur setelah mendengar kabar-kabar ini. Mulai terasa tidak tenang, seperti itu adalah sifat-sifat manusia lah. Dan ini aneh, jarang memiliki perasaan seperti ini. Maka dalam hati Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu punya niat untuk mengetahui siapakah sosok manusia itu yang mengaku menjadi nabi dan rasul. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari minta izin, berpamitan kepada istrinya bahwa dia akan melakukan musafir, perjalanan ke kota Mekah. Maka istrinya menyarankan, "Wahai suamiku, apabila engkau akan bermusafir menuju ke kota Mekah, maka akan saya persiapkan segala sesuatunya, baik itu dari kendaraannya, nanti dipilihkan kuda-kuda yang terbaik, kemudian untuk perbekalan dan lain sebagainya." Kenapa oleh istrinya dipersiapkan? Karena dia itu, Abu Dzar itu tokoh, dia seorang tokoh di tanah Ghifar, tokoh. Jadi kalau istilahnya punya banyak anak buah di daerah Ghifar, karena dia adalah pimpinan orang Ghifar. Tapi apa yang dijawab oleh Abu Dzar Al-Ghifari? Beliau malah menjawab seperti ini, "Wahai istriku, saya pergi dari sini ke Mekah tidak akan berkendara." Jadi Abu Dzar Al-Ghifari pergi ke Mekah tidak berkendara kuda, tidak memakai kuda. Jadi dia itu berjalan kaki, mungkin bisa sampai ratusan kilometer, karena dalam salah satu sejarah katanya kalau dari Mekah itu rombongan dagang sampai ke Syam itu bisa sampai lebih dari 2 minggu 3 minggu, ada yang menyebutkan 1 bulan. Itu kalau ke Palestina katanya 2 bulan, itu memakai kendaraan. Jadi sangat jauh sekali. Ini tekad daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi istilahnya perjalanan Abu Dzar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berjalan itu di malam hari. Kenapa tidak di siang hari? Di siang hari itu dia pakai untuk tidur. Karena kalau siang hari padang pasir itu panasnya terasa di kaki, itu sangat terasa. Maka Abu Dzar memilih untuk berjalan dengan jalan kaki di waktu malam.
Maka di waktu malam terus, kemudian nanti kalau terbit matahari mulai agak panas, kemudian cari tempat yang teduh. Jadi mungkinlah Abu Dar sudah tahu perjalanan itu untuk ke Mekah itu tempat berhentinya, kalau istilah kita rest areanya di mana, yang ada gua-guanya di mana, yang ada tempat berteduhnya di mana, sudah paham betul perjalanannya. Sehingga pada beberapa hari atau beberapa minggu, mungkin bisa lebih tadi kalau perjalanan, menghitung perjalanan seperti para rombongan pedagang tadi, sehingga sampailah, singkat cerita, Abu Dar Al-Ghifari sampailah ke kota Mekah. Maka setelah sampai ke kota Mekah, Abu Dar Al-Ghifari ini bingung kemana dia harus mencari orang tersebut. Dan kondisinya katanya orang tersebut yang mengaku nabi, yang mengaku rasul itu masih bersembunyi, tidak bisa terang-terangan karena banyak orang yang ingin untuk mencelakakan daripada Rasulullah SAW. Maka dia terus mencari kabar dari kedai ke kedai, dia berhenti di warung, dia menjadi seorang musafir yang memang pakaiannya pun itu seperti istilah kita gembel lah, compang camping gitu, pakaiannya udah kusut, udah lusuh, berdebu. Dia terus mencari kabar, sehingga pada akhirnya ada salah satu sahabat, kalau tidak salah sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mengetahui tujuan atau maksud daripada Abu Dar Al-Ghifari. Maka sahabat pun tidak langsung percaya, tapi diteliti dulu kebenaran tujuan dan niatnya. Maka setelah ini yakin orang ini benar-benar bukan mau mencelakai Rasul, tetapi ingin tahu tentang Islam. Maka diajaklah Abu Dar Al-Ghifari menemui Rasulullah SAW. Maka setelah bertemu baginda Rasulullah SAW, kemudian oleh Rasul diceritakan tentang Islam, bagaimana kita hidup, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memberikan kehidupan, siapa yang mengatur diri kita. Intinya oleh Rasul diajarkan tentang Islam, diajarkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertanamlah keyakinan, ketauhidan di dalam hati Abu Dar Al-Ghifari. Maka seketika itu Abu Dar Al-Ghifari beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Maka oleh Rasulullah SAW kemudian diperintahkan untuk dibimbinglah untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Maka setelah dibimbing untuk membacakan 2 kalimat syahadat, maka muncullah semangat agama, kalau istilahnya ruhul jihadnya muncul langsung seketika, karena dia kan tokoh, seorang pemberani, tokoh, muncul ruhul jihadnya, sehingga beliau berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, seandainya agama yang kau bawa ini benar, kenapa tidak terang-terangan berdakwah? Kenapa kita harus takut dengan orang kafir Quraisy? Lebih baik kita buka saja, kita sebarkan saja secara terang-terangan. Nah, mungkin ini istilahnya sahabat belum paham ini cara kerja dakwah Rasul, karena Rasul itu kan dakwah itu bukan sekedar memakai logika, tapi dibimbing oleh wahyu Allah, dibimbing bagaimana apakah harus dakwah secara sembunyi-sembunyi ataukah harus terang-terangan. Itu ada masanya, ada saatnya. Itu secara bimbingan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Dar Al-Ghifari muncul ruh jihadnya, sehingga Abu Dar Al-Ghifari punya niat untuk istilahnya kalau kita itu membukakan, menyebarkan atau mendakwahkan Islam atau memproklamirkan Islam secara terang-terangan di hadapan kafir Quraisy. Maka Abu Dar Al-Ghifari berangkatlah dari sana kemana? Menuju apa? Menuju Ka'bah. Dia naik
ke tempat yang rada tinggi, kemudian dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Seketika itu kaget orang kafir Quraisy. Ini orang apa-apaan ini? Ini orang macam-macam ini. Karena tuh yang hadir itu semua orang kafir Quraisy. Ketika itu kaum muslimin itu bersembunyi, tidak terang-terangan, dan banyak kaum muslimin, para sahabat yang mendapatkan penindakan atau intimidasi, penganiayaan daripada orang-orang kafir. Maka orang ini malah terang-terangan, berani-beraninya. Akhirnya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara keras, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari dikeroyok, dipukuli di sana. Dipukuli, babak belur lah istilahnya. Dipukuli. Maka setelah dipukuli, ada salah satu paman Rasul, kalau tidak salah itu paman Rasul Abbas, Sayyidina Abbas kemudian melerai orang-orang kafir Quraisy yang memukul Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, ini orang ini jangan dipukul. Kalian tahu nggak? Ini orang mana ini? Ini orang Ghifar katanya. Ini orang Ghifar. Kalian itu suka berdagang dari Mekah ke Syam. Kalau berdagang ke Syam, kalian pasti lewat ke tanah Ghifar. Nanti kalau orang ini meninggal di kota Mekah, kalian yang akan susah nanti. Urusan dagang kalian susah. Karena apa? Orang Ghifar itu terkenal dengan orang pekerjaannya penyamun. Penyamun itu kalau istilah kita begal di malam hari. Jadi suka merampok barang-barang dari kapilah-kapilah dagang yang lewat. Gitu. Oh, akhirnya semuanya karena dikasih tahu oleh Abbas, akhirnya semuanya menyingkir dan tidak melanjutkan untuk mengeroyok Abu Dzar Al-Ghifari. Itu hari pertama. Kemudian di hari esoknya, hari kedua, ternyata terjadi seperti itu juga sama. Abu Dzar Al-Ghifari naik ke tempat yang tinggi, berteriak dengan 2 kalimat syahadat, maka keroyok lagi di sana. Sampai kalau dalam riwayat itu terjadi sampai 3 kali. Maka setelah 3 kali, maka Rasul akhirnya memanggil, menyuruh sahabat, coba panggillah sahabat tersebut. Orang tersebut panggil, bawa ke sini, kata Rasul. Maka dibawalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menghadap Rasul. Kemudian Rasul memberikan nasihat-nasihat penting bahwa untuk memproklamirkan Islam hari ini bukanlah saatnya, bukanlah waktunya. Nanti ada masanya. Karena apa? Karena perjuangan Islam bukan sekedar perjuangan mengandalkan akal dan nafsu, tetapi perjuangan melalui bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul menyarankan Abu Dzar, kamu sekarang pulang saja ke tempat kamu. Kalau seandainya kamu mau berdakwah, ajaklah orang-orang yang ada di kampung. Maka Abu Dzar akhirnya mau pulang ke tanah Ghifar. Dan Abu Dzar ini karena tokoh di sana, bukan ratusan tapi ribuan orang bisa masuk Islam karena Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, karena setelah masuk Islam, sehingga Abu Dzar itu dalam sejarahnya berjanji kepada Rasul, ya Rasulullah, suatu ketika saya akan bawa orang-orang saya untuk bersyahadat di hadapan engkau, beriman mengakui kenabian dan kerasulan engkau. Maka dikisahkan itu sahabat-sahabat yang dibawa, yang berhasil diislamkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, itu banyaknya itu hampir, kalau istilahnya satu bukit itu hampir banyak dipenuhi oleh orang-orang yang masuk Islam, asbab daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, subhanallah, mungkin ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa mayyahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Walaupun jaraknya begitu jauh, walaupun misalkan sangat tidak memungkinkan, termasuk diri kita. Diri kita sebenarnya dengan Abu Lahab, Abu Jahal, tentu kalau secara logika mungkin akan lebih beriman Abu Jahal dan Abu Lahab, karena dia merasakan zaman Rasul, langsung melihat Rasul itu seperti apa, akhlak Rasul itu seperti apa, langsung mereka melihatnya.
Tetapi kita yang tidak pernah melihat, cuma mendengar sejarahnya, tetapi mereka malah kafir, sementara kita beriman kepada Nabi, kepada Rasul, ini adalah mutlak daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah hendak memberikan hidayah kepada seorang, maka tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Pemajudlil falah hadiyalah. Sebaliknya, ketika Allah menghendaki untuk menyesatkan seseorang, maka walaupun secara logika mungkin dia pasti beriman seperti Abu Lahab, Abu Jahal, tetapi Allah hendak menyesatkan mereka, maka pamayudil falah hadiyalah, tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah yang terbesar bagi kita, hidayah dari Allah. Maka tetap jagalah hidayah ini dengan cara menguatkan keimanan kita, memperkokoh keimanan kita dengan cara pertama untuk menguatkan keimanan dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah, untuk protek kita daripada godaan-godaan setan dengan cara terus menuntut ilmu Allah. Kemudian untuk meluruskan seluruh amal kita, belajarlah ikhlas segala sesuatu karena Allah. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat bagi yang khusus bagi saya pribadi yang menceritakannya, umumnya bagi yang mendengarkannya. Mudah-mudahan banyak manfaat, mudah-mudahan Allah selalu menjaga hidayah dan taufik dalam diri kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.